مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini atas anugerah dari Allah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un turfa'ul abda ila a'la tabdil wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 tarfa'ul abda ila a'la tabdil. Ada 4 amalan, 4 sifat tarfa'ul abda, maka Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya ila a'la tabdil, menuju derajat yang tertinggi. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, meskipun amalnya sedikit dan ilmunya sedikit. Meskipun kita kurang amal, meskipun kita kurang ilmu, meskipun kita kategorinya kurang ibadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang apabila seorang hamba itu memiliki 4 sifat ini. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, meskipun ilmunya sedikit, amalnya juga sedikit. Kita Bapak Ibu, kita akui, kita kalau ibadah niki lebih banyak meminta daripada munajatnya. Luwean pengendeng daripada kalimat mohon ampunnya. Pengendeng tersegudang, mu ibadah tersekecot. Makin tiang tuna, tiang berketuan, Bapak Ibu, sembayang subuh pira jam dah sembayang? Yo kan derere. Jawab enggak bos? Sembayang subuh pira jam? Jam terketuan menit sebut. Den bau sejam ge? Pira menit kira-kira? 5 menit nggih. Pernah tiang sholat Bapak Ibu, kategori ya sholat isya lah, sebelum mulai takbir tiang coba itu lengkap dengan qobliyah ba'diyah, lengkap dengan zikir dan doa, paling lama 10 menit. Ini sembayang kelas tuan guru wasila. Lamun sembayang kelas tiang paling ada 5 menit selesai.
kita sholatnya, taruhlah sembahyang subuh, dan bau 1 jam kan? Udah gitu, ndek man mau sejam, arak 5 menit tersembahyang, khusyuk ndek. Kan? Masih tanda tanya. Udah begitu, dikala kita berdoa, lebih banyak mana permintaannya daripada mohon ampunnya? Kesemel tadi. Ya Allah, ini kita muhasabah nih, kita mau masuk Ramadan, agar kita punya ibadah, ada efeknya dari ibadah kita. Kita sholat hanya 5 menit, udah gitu belum khusyuk. Dikala kita belum khusyuk dalam sholatnya, dikala berdoa lebih banyak mintanya kepada Allah. Udah gitu kita minta nggak tanggung-tanggung, masuk surga bigairi hisab. Ande lamun terdengar ongkat malaikat, jasang rere malaikat, darak lila malaikat. Ini kita nih. Tapi Allah tidak pernah menyebut ibadah hambanya, sedikit apapun kita punya ibadah, sekecil apapun kita punya ibadah, Allah tidak pernah meremehkan ibadah hamba-hambanya. Allah hargai. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan inni qarib. Aku ini sangat dekat pada mereka, kata Allah. Allah katakan aku dekat dengan mereka. Makanya dikala kita punya dosa, dikala kita punya salah, dikala kita punya maksiat, kita punya kekhilafan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya dosa sebanyak langit dan bumi, ampunan Allah melebihi daripada luasnya langit dan bumi. Kita punya dosa sebanyak buih yang ada di lautan, bagaikan butiran pasir yang ada di pesisir pantai. Ampunan Allah jauh lebih luas daripada itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sampaikan apa yang kalian minta, kata Allah. Tapi syaratnya apa? Idza da'an, syaratnya mereka datang kepadaku. Datang ke siapa? Allah. Bukan datang ke manusia, bukan datang ke makhluk, tapi kita datang ke Allah. Tapi kasusnya kita, kalau kita punya masalah, kita lebih dahulukan cerita ke tetangga apa cerita ke Allah? Amun ibu-ibu bukan cerita ke tetangga lagi, cerita di Facebook. Ya Allah. Ini si rere ini ya doang wah nih. Ya. Idza da'an, aku sampaikan kata Allah, tapi syaratnya pertama mereka datang kepadaku. Yang kedua, faliyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah mereka datang, kata Allah, faliyastajibuli, kerjakan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Setelah kita datang sama Allah, bukan sekedar datang, kerjakan perintah Allah. Lakukan apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Waliyu'minu bi, tidak cukup dengan kita beribadah, tidak cukup dengan kita beramal, tapi apa? Yu'minu bi, yakin dengan Allah. Jamaah, kita lebih yakin sama Allah apa yakin sama makhluk?
Yakin sama Allah apa yakin sama makhluk? Yakin janji Allah apa yakin janji makhluk? Lakukan papa susah, pendopo baik tipa ada. Kita datangnya ke Allah kok. Tapi ingat, apabila kita punya 4 amal ini, kita punya ilmu sedikit, kita punya amal sedikit, tapi tarfa'ul abda ila a'la tabdil, Allah angkat derajat mereka menuju derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat ini yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad. Mana yang 4 itu? Yang pertama al-hilmu. Seseorang yang memiliki jiwa yang lembut, jiwa yang sabar, jiwa yang ridho. Terkadang orang punya jiwa lembut belum tentu sabar. Betul tidak? Lembut tutur katanya, lagu den bau kesalah angan, langsung mantelah najerimam. Mun imam ni cerak kejar imam. Wah. Dia lembut belum tentu sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Maka sifat hilm ini adalah sifat kepribadiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orangnya lembut, kedua orangnya sabar, ketiga orangnya ridho terhadap ketentuan Allah. Banyak ibu-ibu yang jiwanya lembut tapi tidak sabar. Telat tebeng-kepeng si semama bucung. Lemak bulan Ramadan dia tebeliang gamis ngemuk. Den tebeng semama seminggu. Ini kita. Banyak yang lembut tapi belum tentu dia sabar. Banyak juga orang yang sabar tapi belum tentu dia ridho. Ketiga sifat ini kalau kita miliki, meskipun kita punya amal sedikit, meskipun ilmu kita sedikit, tarfa'ul abda ila a'la tabdil, Allah angkat derajatnya menuju derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memiliki sifat al-hilm niki Bapak Ibu? Orang-orang yang zahiruhu wa batinuhu Allah Allah Allah. Orang-orang yang zahir dan batinnya tidak lepas dari ingatannya kepada Allah, diuji ingatnya ke Allah, dikasih nikmat ingatnya ke Allah, dia berterima kasih hanya kepada Allah. Bahkan tidak ada bedanya dikala dia diuji maupun dikala dia diberi nikmat oleh Allah. Yang ada selalu rasa syukur kepada Allah. Ini susah nih Bapak Ibu. Para nabi-nabi terdahulu, ada nabi yang lembut tapi tidak sabar. Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, bukan Nuh nama aslinya beliau, tapi nama asli Nabi Nuh adalah Syakir. Nama asli Nabi Nuh itu Syakir. Tapi karena ini Syakir, karena Nabi Nuh ini kalau tidak didengar dakwahnya, kalau tidak didengar nasihatnya oleh umatnya, selalu dia bersedih. Maka sedih dalam bahasa Arab itu berasal dari kata Nuh, yang berarti sedih. Maka seorang nabi yang banyak bersedihnya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal nama aslinya siapa? Syakir. Sama dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu bukan nama aslinya Idris, tapi nama asli Nabi Idris itu Ukhnuh. Ukhnuh namanya. Sayarana Ukhnuh. Nabi Idris nama aslinya Ukhnuh.
Tapi Nabi Idris Ukhnuh ini adalah seorang laki-laki yang sangat cerdas, seorang laki-laki yang rajin belajar, seorang laki-laki yang hebat, hingga apapun yang dia dapatkan wahyu selalu dia tulis. Dia tafakur dengan wahyu yang dia dapatkan, hingga belajar dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata darsun, hingga disebutkan nama seorang yang bernama Ukhnuh, dipanggillah oleh Allah menjadi Idris, seorang nabi yang banyak belajarnya. Itu Nabi Idris, nama aslinya Ukhnuh. Kalau Nabi Nuh nama aslinya Syakir. Nabi Nuh alaihissalam dikala berdakwah, bayangkan Bapak Ibu, saat Nabi Nuh berdakwah, subhanallah, 800 tahun Nabi Nuh berdakwah, umatnya hanya 80 orang. Balu ratus tahun beliau berdakwah, umatnya hanya 80 yang beriman. Lamun itu makin niki kan alhamdulillah, bilang pengajian malam Senin ndek nawah sepi, ramean sisa sekedik nggih. Alhamdulillah, tidak pernah kurang jamaah kita, meskipun ya lebih banyak kurang daripada yang sedikit. Jadi subhanallah, Bapak Ibu kita ini tiap malam Senin kita ngaji, subhanallah ratusan jamaah yang hadir. Kalau Nabi Nuh 800 tahun berdakwah, hanya 80 yang beriman kepada Allah. Coba, berarti dalam 10 tahun berapa orang? 1. 5 tahun berdakwah harap sepeleng dengan beriman. Dalam 10 tahun 1 orang beriman. Coba Bapak Ibu, andaikan lamun tiang yes ina tebeng ujian si Allah Ta'ala, Zainul kata Allah, kamu berdakwah dalam 10 tahun sekik dengan beriman, harus harian kejerak jadi ustaz Tuhan. Namun sekik lalu dengan beriman Bapak Ibu kelelah tengi. Tapi Nabi Nuh diuji oleh Allah, kesabarannya sudah sampai tingkat dewa, kesabarannya Nabi Nuh luar biasa. Lagu sempat diuji oleh Allah, bahkan putranya Kan'an tidak beriman kepada Allah. Putra dan istrinya, istri Nabi Nuh tidak beriman, putra Nabi Nuh tidak beriman. Coba Bapak Ibu, angka dedek heran lah mau narak tuan guru anak netele. Anak tuan guru, manusia aran. Subhanallah. Karena yang memberikan hidayah itu bukan orang tua, yang memberi hidayah itu bukan keluarga, tapi Allah. Coba Abu Jahal pamannya Nabi, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kafir. Coba Bapak Ibu, ya Allah, apa kata Nuh? Ya Allah, lamun menelalu entan manusia ni ndara mele beriman ya Allah, tsunami gama, datangkan tsunami ya Allah. Apa kata Allah? Nuh, betul engkau ingin tsunami? Betul ya Allah. Apa kata Allah? Kalau kau ingin tsunami, berarti kamu harus buat kapal. Dengan apa aku buat kapal ya Rob? Dengan kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Nanam. Apa ni Nabi Nuh? Ulah tenalat culu. Ndek narak simsalabin teri kayu leman langit. Ndek narak. Nanam kata Allah. Allah mengajarkan apa? Sabar Nuh, sabar. Apa pelajaran dari Allah? Mungkin selama engkau menanam kayu, sementara kayu itu besar, ada tambahan orang yang beriman kepada Allah. Kita baru nak terawasang sekedi wah jerak nak jadi tuan guru. Baru ngau karaos macam-macam.
pendak kuat, sabar. Akhirnya nanam Nabi Nuh kayu. Coba bapak ibu lamun dengan talat kayu jati pira tahun ampun bau tak peleng. Ampun bau jari kayu yang kuat berapa tahun? Iya puluhan tahun, bahkan ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Maksud Allah bagaimana? Nuh, sementara kayu itu besar, mungkin ada orang yang akan beriman lagi kepada Allah. Sabar. Ternyata 30 tahun Bapak Ibu Nabi Nuh menanam kayu, baru ampun toak lelon kayu niki pira perombok arak telu. Nenek kaji Nabi Nuh. Akhirnya apa kata Nuh? Wah pendak lalu, ya Rob, berembe manik nenek. Tsunami, ya Allah datangkan tsunami. Betul kata. Iya ya Rob. Nuh, kapalmu belum jadi. Selesaikan dulu. Mancen nemiak Nabi Nuh alaihi salam. 1 tahun lebih baru ampun nak jari kapal Nabi Nuh. Maksud Allah apa? Wahai Nuh, sementara engkau membuat kapal, mungkin ada orang yang akan beriman kepada Allah. Lagu serin pekel. Wah nak jari kapal Nabi Nuh, dia buat di atas gunung apongkat dengan stres Nabi di. Masa jari Nabi stres, laut ndek arak, sungai ndek arak, maka miak kapal udah gitu di atas bukit. Innalillahi stres apongkat dengan pengumuman arak Nabi stres. Pihak kapal di atas bukit, ndara laut, ndara air, miak kapal di atas bukit. Terlalu berkedek jok kapal Nuh. Saking diolok Nabi Nuh dengan datang jok kapal Nuh dalam rangka apa? Datang jok kapal Nabi Nuh sampai ke sana buang kotoran. Lalu naik. Mau setumpuk oleh, mau 2 tumpuk oleh. Begitu penghinaan umatnya kepada Nabi Nuh. Tapi tetap Allah ajarkan Nabi Nuh untuk bersabar. Bahkan arak dengan toak kenjakan seteruk. Dia bilang apa? Lumpuh, ndak bisa jalan. Anakku, kan arak cerita Nabi Nuh pihak kapal. Ama apa arak? Melihat ke lalung kita kapal Nuh. Kan sida kepak ama, sida lumpuh. Jauh opong aku jok kapal Nuh, topong si anak. Datang jok kapal Nuh ala kulli hal. Datang lalu buang kotoran. Selesai buang kotoran, pas uras dari selesai dia buang kotoran, jatuh di kotorannya. Ala kulli hal bi begalut selapu. Setelah keluar dari kapal Nuh, tiba-tiba bisa jalan ini orang. Maksud Allah apa? Allah perlihatkan mukjizatnya Nuh alaihissalam melalui kapalnya. Begitu orang lumpuh bisa jalan keluar dari kapal Nuh alaihissalam. Tapi ternyata mukjizat itu mereka katakan sebagai penghinaan. Apa kata orang? Yuh, Bapak kan dah sehat, mulai lumpuh ndak tahu lampak. Wah aku berobat lembe le kapal Nuh masih ada obat masih luwe. Apa terjauh rantang. Ya Allah, sampai sebegitu penghinaan mereka kepada Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh bersabar. Tapi di puncak kesabarannya apa kata Nuh? Terjadi tsunami. Ya Allah, selama 6 bulan terjadi tsunami. Ya Allah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ada batas kesabarannya. Nabi Musa berdoa, ada batas kesabarannya. Nabi Lut terkenal dengan kaum Sodom, ada batas kesabarannya.
tapi Nabi Yuna Muhammad tidak ada batas kesabarannya. Dilempar beliau, dicaci beliau, disiram dengan kotoran, bahkan ditendang sampai jatuh gigi rahangnya beliau. Dikala diusir dari kota Taif, dilempar dengan batu. Apa kalimat yang keluar? Allahumma hdini qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku karena mereka belum tahu siapa aku, ya Allah. Bahkan apa kata Jibril? Muhammad neja terlalu, kata Jibril. Sampai Jibril marah. Ya Muhammad, aku akan angkat itu gunung, aku timpakan ke penduduk kota Taif. Apa kata Rasul? Jangan Jibril, kalau mereka hancur, siapa yang akan menyembah Allah dari keturunannya? Dengan lembutnya Nabi, sabarnya Nabi, ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebabnya Allah angkat derajatnya beliau meskipun terakhir, tapi yang terakhir diangkat menjadi derajat yang terbaik di sisi Allah. Makanya beliau diangkat oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Memang nabi-nabi yang lain pernah Mi'raj, tapi tidak sama dengan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndekna pada Nabi Adam, pernah Nabi Adam mi'raj kepada Allah. Kapan mi'rajnya Nabi Adam? Dikala beliau bersujud mohon ampun kepada Allah. Sujud pengampunan Nabi Adam selama 450 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu mi'rajnya Adam kepada Allah. Nabi Yunus dimi'rajkan oleh Allah dikala Yunus terlempar ke perut ikan, dilempar ke laut, maka Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan. Bayangkan ibu, lek dalam tia nampak apa tegawe? Arak dila, mbele mandang alir. Arak pentol, mbe tu ada belanja. Dalam perut ikan. Tapi dikala dalam perut ikan, Yunus mi'raj kepada Allah dengan satu kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pengakuan kezaliman seorang hamba kepada Allah. Mi'rajnya Nabi Yunus. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mi'raj kepada Allah dikala berada dalam kobaran apinya Namruz. Masuk Nabi Ibrahim ke dalam api, apa kalimat yang keluar? Mi'rajnya Ibrahim kepada Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah. Nabi Ibrahim mi'raj kepada Allah dengan mengakui kelemahannya kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mi'raj berjumpa dengan Allah, bertemu langsung dengan Allah, apa kalimatnya baginda Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah.
salamnya Nabi kepada Allah. Dijawab salamnya Nabi oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Karena Nabi Muhammad bersalam kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarak, dengan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Allah jawab salamnya Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam Allah pertama kali, ya ampun lahir, Assalamu alaikum warahmatullahi. Allah yang mengirim salam itu. Karena Nabi Muhammad bersalam dengan Allah, Allah menjawab salamnya Nabi Muhammad. Apa kata malaikat? Jibril berkata, Allah bersalam pada Muhammad, Muhammad bersalam ke Allah, maka semua malaikat bersalam kepada Allah dan Rasulnya dan mendoakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salamnya malaikat? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salamnya Nabi, salamnya Allah, salamnya malaikat, Allah simpan dalam satu paket ibadah solat. Pantas Nabi mengatakan mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang-orang beriman kepada Allah adalah dengan solatnya. Jadi mi'rajnya kita kepada Allah itu mi'raj, itu solat, itu mi'raj. Kita mi'raj dengan Allah. Mi'raj itu naik. Karena pandangan solat itu taroki dengan Allah. Iya, karena solat tarekat. Lawan daripada tanazzul. Solatnya taroki, naik kepada Allah. Tanazzul sifat manusianya, sifat basyariah kita, sifat kebohongan kita, sifat kelemahan kita, sifat dosa-dosa kita, itu tanazzul di kala solat. Maka turunkan sifat-sifat ini di kala solat, naik pandangan kita kepada Allah. Yang ada adalah sifat Allah. Ndek nak kanggo ada sifat makhluk dalam solat. Karena kita sudah katakan Allahu Akbar. Maka inilah makna yang pertama. Sifat yang pertama sifat al-hilm, lembut, sabar, ridho. Mudah-mudahan ada dalam diri kita, amin ya rabbal